Konseling traumatik adalah layanan bantuan profesional yang diberikan oleh konselor kepada individu yang mengalami trauma psikolog sebagai akibat dari peristiwa yang sangat menekan, mengejutkan, atau menyakitkan, seperti kekerasan fisik maupun seksual, perundungan, kecelakaan, bencana alam, kehilangan orang terdekat, atau pengalaman lain yang mengancam rasa aman dan keselamatan diri. Traumatik tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak antara lain kecemasan berlebihan, ketakutan, stres berkepanjangan, gangguan tidur, perubahan emosi, kesulitan berkonsentrasi, serta munculnya ingatan atau kilas balik yang tidak menyenangkan. Kakak, Silakan masuk. terima kasih. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Selamat datang. Nama kamu siapa? Bakal boleh tahu? Nama saya Rina. Oke, baik. Selamat datang Rina. Terima kasih sudah datang hari ini. Saya tahu langkah pertama itu tidak mudah dan kamu juga sudah menunjukkan keberanian besar yang sebelumnya kamu belum mulai. Saya ingin pastikan bagaimana perasaan kamu berada di ruangan ini. Agak bilang Bu, tapi saya nyaman kok. Oke, itu wajar sekali Lina. Banyak orang juga merasa begitu di sesi pertama. Yang penting kamu merasa cukup aman. Kalau nanti kamu butuh apa-apa boleh ya. Iya Ibu, makasih. Ya. Kalau kamu sudah siap, boleh ceritakan apa yang membuat kamu memutuskan datang ke konseling ini. Saya sampai sekarang masih kepikiran tentang teman saya Bu. Teman dekat saya meninggal tiba-tiba beberapa bulan lalu. Saya pikir semuanya bakal membaik dengan waktu yang singkat, tapi ternyata tidak. Saya ikut berduka untuk kehilangan itu, Rina. Kehilangan teman dekat bisa sangat menguncang. Boleh ceritakan sedikit tentang temanmu ini, seberapa dekat kalian? Dia sahabat saya Bu, tiap hari saya bareng-bareng. Dia orang yang selalu buat saya ketawa, terus tiba-tiba hilang gitu aja. Saya masih gak percaya sampai sekarang. Saya bisa bayangkan betapa besar kehilangan itu untukmu. Ada rasa kaget, sedih, marah, bingung, dan semuanya itu wajar sekali. Kalau kamu siap, boleh ceritakan apa yang terjadi pada hari dia meninggal. Dia tiba-tiba jatuh pingsan saat kami lagi main bareng Bu. Semua orang panik, saya cuma berdiri, gak bisa ngapa-ngapain. Terus dia gak sadar lagi sampai dibawa ke rumah sakit. Dan malamnya saya dapat kabar kalau dia meninggal. Terima kasih sudah menceritakan, Rina. Itu pengalaman yang sangat berat. Jadi traumanya berasal dari melihat kejadian mendadak ketika sahabatmu jatuh pingsan dan kemudian meninggal ya? Iya Ibu, saya masih suka dengar suara orang teriak-teriak waktu itu. Kadang kalau malam kejadian itu muncul ulang di kepala saya. Oke, apa yang kamu alami sangat umum muncul pada orang yang mengalami trauma kehilangan mendadak. Flashback, mimpi buruk, rasa bersalah, takut, dan sensitif terhadap suara itu semua adalah respon tubuh yang mencoba melindungi kamu. Kadang saya merasa itu salah saya Bu. Kenapa saya nggak bisa nolong dia? Kenapa saya cuma di
Perasaan bersalah itu wajar, Rina. Banyak orang yang kehilangan orang terdekat secara mendadak juga merasakannya. Tapi saya ingin kamu tahu, kamu itu tidak bersalah. Saat orang mengalami situasi traumatis, tubuh sering membeku, itu respon alami, bukan tanda kamu gagal. Tapi tetap saja saya merasa saya harusnya bisa melakukan sesuatu. Rina, yang terjadi bukan salahmu. Saat itu kamu juga sedang shock. Reaksi membeku adalah mekanisme bertahan hidup. Tidak ada yang bisa memprediksi kejadian itu. Jika kamu mengingat hari itu, bagian mana yang paling membekas dan membuatmu paling sulit untuk tidur? Waktu dia jatuh dan semua orang teriak, Bu. Teriakan itu masih terdengar. Kadang kalau dengar suara keras, saya langsung gemeter. Terus kalau lihat tempat kami biasanya nongkrong, saya langsung kesal. Itu bentuk trigger atau pemicu trauma. Tubuhmu sedang memberi sinyal bahaya, padahal bahaya itu sudah tiada. Tapi kamu tidak harus terus hidup dengan ketakutan itu. Perlahan-lahan kita bisa bantu tubuhmu memahami bahwa sudah aman. Saya lihat kamu berjuang keras dengan rasa bersalah, kesedihan, dan bayangan yang terjadi itu. Tapi saya juga melihat hal lain. Kamu tetap bertahan. Kamu datang ke sini mencari bantuan, itu tanda kekuatan, bukan kelemahan. Saya kadang merasa sendirian, Bu. Saya nggak berani cerita ke teman lain karena takut dibilang lebay. Perasaan sendirian itu berat sekali. Saya mengerti, tapi sekarang kamu tidak sendirian lagi. Ada saya di sini. Bisa kamu ceritakan apa saja yang membuat kamu takut tanpa dihakimi. Sebelum kita tutup sesi ini, saya ingin ajak kamu melakukan latihan kecil untuk membuat saat rasa takut atau sesak napas itu muncul. Boleh, Bu? Boleh. Baik, kamu tarik nafas, tahan, lalu hembuskan perlahan. Sekarang fokuskan perhatianmu pada hal-hal yang kamu lihat di ruangan ini. Meja, vas bunga, dan jendela. Bagus, ini teknik grounding untuk membuat tubuhmu kembali ke saat ini, bukan di kejadian masa lalu. Kita akan pelajari lebih banyak teknik lain di sesi berikutnya. Kamu sudah melakukan hal besar hari ini. Kamu sudah menghadapi sesuatu yang sangat berat dan kamu melakukannya dengan keberanian. Terima kasih, Bu. Saya merasa sedikit lega. Masih sakit sih, tapi lebih ringan. Oke, saya senang mendengarnya. Kita akan menjalani proses ini sama-sama. Kamu tidak harus sembuh dalam sehari, tapi kamu akan semakin kuat untuk ke setiap langkah selanjutnya. Bagaimana keadaan kamu saat ini? Cukup lebih baik kok, Ibu. Terima kasih. Baik, oke.